Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Iwan Hawan. Jadi kemarin itu tanggal 5 Maret hari Kamis 2026 saya dapat undangan buka puasa bersama di Bluebird Pusat di Mampang Perapatan. Tahu dong kalau undangan buka puasa bersama itu sekelas Bluebird, banyak pesertanya, dan ternyata memang benar pesertanya itu yang ikut 1.200 orang. Ya, itu ini tempat ngecas mobil listrik ya guys. Jadi di taksi Bluebird itu sudah banyak dari dulu mobil listrik BYD. Dan itu momen langka yang bisa terjadi setahun sekali ya. Makanya saya senang banget dengan bisa menghadiri undangan buka puasa bersama tersebut. Kalau misalkan ada acara buka puasa bersama kayak gitu, apalagi acaranya gede-gedean ya, pasti ada ustadz yang ceramah. Dan sebelum ustadz ceramah, tahu kan acara sebelumnya? Ada acara ngaji, acara kiroat, acara pembacaan ayat suci Al-Quran, dan saya ditunjuk untuk membaca ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti yang saya rasain campur aduk antara senang, grogi, gemeter. Sudah saya kerahkan semua kemampuan saya, guys. Dan akhirnya hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Walaupun ada beberapa ayat yang saya potong tuh, yang harusnya agak panjang, tapi saya potong jadi setengah supaya tidak terlalu lama. Kayak yang di waktu di Hijaz yang pertama tuh, harusnya saya seperti ini membacanya. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Harusnya seperti itu, tapi kayaknya agak terlalu panjang. Jadi biar nggak terlalu lama durasinya, saya potong. Dan terlihat banget kan, ini beneran dah pesertanya 1.200 orang. Ini penuh sampai ke belakang loh guys. Sampai ke belakang karena ini emang ruangannya gede. Jadi muat ya, alhamdulillah nggak kedederan. Siraman rohani atau ceramah agama yang ditunggu-tunggu Ustadz Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Saya mengembangkan sama kawan-kawan bagaimana kita bisa belajar dari Quranic Insight for Entrepreneur. Dari ayat-ayat Quran ini kita bisa ambil spirit pada kehidupan kita. Salah satu yang saya pengen bawa tema pada kesempatan kali ini, dan disclaimer teman-teman sekalian, saya di sini tanpa di briefing HR, ya, jadi nggak ada HR nitip Ustadz nanti ceramahnya begini, nggak ada. Pak Dianto nggak ada WA saya, Pak Sigit nggak ada WA saya, Pak Helmi cuma minta ngomong tentang servis, sudah. WA-nya cuma 2 baris, nggak ada pesan apa-apa. Jika nama saya ini ternyata relevan dan ternyata teman-teman alami, insya Allah itu hanya takdir Allah Azza wa Jalla saja. Jadi bukan desain saya. Oke ya, kita disclaimer dulu ini. Topik saya pada kesempatan kali ini adalah customer satisfaction dalam Quran. Apakah Quran bicara kepuasan pelanggan? Jadi kalau saya belajar bisnis, kita masuk buku-bukunya Jim Collins, Bill Tulas, lalu kemudian bagaimana buku-buku manajemen yang lain bicara tentang customer satisfaction. Maka sebetulnya di dalam Quran juga ada customer satisfaction, ya. Dan ini kita nggak sadar. Banyak kita angkat ayat ini ada di juz amma, sering kita bacakan dalam sholat, tapi kita merasa ini ayatnya tentang dakwah. Sekali lagi, ayat ini sering kita dengar, tapi kita merasa ayat ini bicara tentang etika dakwah. Padahal ayat ini berbicara tentang quality of service. Mau kita nanti sama-sama sore ini siap? Ya, oke. Kita buka surahnya ya. Kalian kita tak ada urusan. Saya ngecek nih, ya grup-grupnya semangatnya. Kita buka surah 80. Boleh dibuka laptopnya Pak, HP-nya kalau ada Quran boleh dibuka sama-sama. Talaki sama saya juga boleh.
استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى من جاءك يسعى يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى
beresin. Akhirnya dia beresin Pak, dia beresin, minat wah kakek nenek itu di situ. Besok dikasih kartu nama, si resepsionis ini, terima kasih malam ini kami bisa istirahat. Tolong hadir ke peresmian hotel kami di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Dikasih nama, resepsionis muda datang. Singkat Pak, acara town hall akhirnya di-announce, diumumin, ditarik nih si resepsionis muda, manajer hotel yang akan pegang hotel adalah beliau. Dari servis Pak, dari kualitas servis. Kadang-kadang gawatnya kita adalah kita kadang-kadang melihat orang biasa-biasa aja Pak, tapi di situ ternyata harta karunnya, tapi di situ ternyata barokahnya. Ini yang saya mau angkat, dan ini alhamdulillah jadi value saya setelah saya keluar dari ITB. Saya pengen cerita deh, biar sore ini ada dramatis. Saya ITB-nya drop-out Pak, asal Balikpapan. Di Balikpapan semua orang kaya, orang oil and gas company semua. Saya masuk teknik perminyakan, grade paling tinggi. Tapi passion saya bisnis, saya banyak di organisasi. Akhirnya kuliah saya tinggal. Saya keluar dari ITB, ijazah SMA. Tapi dengan ijazah SMA, alhamdulillah Allah angkat saya jadi konsultan. Saya pernah isi di Garuda, di Citylink, saya udah keliling Asia Pasifik, ngajar kayak Susei. Saya direktur di salah satu perusahaan fashion muslim ke busana. Hari ini saya kelola pendanaan saya untuk Almas Fried Chicken. Kalau Bapak tahu restoran ayam goreng orek-orek, Almas Fried Chicken 24 titiknya, 28 titiknya di bawah konsolidasi perusahaan saya. Ijazah SMA Pak. Apa yang saya lakukan? Saya selalu menghargai hukuman. Saya pengen cerita. Ada satu masa di mana saya berkarir pengen jadi pembicara muda, kayak gini, kayak trainer nih. Tiba-tiba ada undangan Pak. Ren bisa nggak ngisi training gratis? Ngisi trainingnya di SPIP, sore-sore ada SD, isinya UMKM. Udah jelas tuh, dibayar nggak? Kita udah terkenal banget kalau di Bandung, dibayarnya pakai Amanda Brownies, mama baiklah. Ya, boleh lah, juga bayar saya pakai Amanda Brownies, boleh dicoba dulu ya. Jadi di Bandung kita dikasih Amanda Brownies. Nah saat itu yang saya cuma pikirkan adalah saya mesti perform yang baik. Saya mesti perform yang baik, mau dibayar nggak dibayar, mau ada uangnya nggak ada uangnya, di depan saya siapa saya perform. Ternyata ada suaminya yang kerja di karyawan Telkom. Jadi kerja di Telkom, ternyata pegang proyek pembinaan CSR seluruh Jawa Barat. Nah dari situ saya kemudian loncat karirnya di keliling Jawa Barat. Dari keliling Jawa Barat nyangkut ke Telkomsel, akhirnya diundang ke beberapa titik, gantiin dulu saya di Tokyo, di Korea Selatan, Delhi, sampai akhirnya Allah kasih kehidupan seperti saat ini. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kualitas pelayanan dalam kehidupan kita. Ayatnya ada di Surah Al-Insan. Surah berapa? Surah Al-Insan, surah 76. Coba sama-sama surah apa? Surah 76 ayat 9. Coba dibuka ya. Ini saya sudah 17.35 nih, 10 menit lagi. Insya Allah saya tepat waktu sesuai tol ya. Surah Al-Insan ayat 9. Ayo diapakan sama-sama ya nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ini konsep kalau mau pelayanan kuat dari hati. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum
kita kasih duit, syukurnya nggak ada, terima kasihnya nggak ada. Lalu kemudian kita sakit dan patah. Kenapa? Karena kita berharap apresiasi istri, kita berharap apresiasi dan terima kasih. Quran mengajarkan, innamal nut'imukum, aku kasih makan kamu. Innamal nut'imukum, aku kasih nafkah kamu. Termasuk innamal nut'imukum, aku antar kamu. Saya bantu kamu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Saya bantu kamu sampai ke tempat tujuan. Saya bantu kamu sebagai passenger nyaman di armada. Saya gak ada urusan sama apa yang kamu bayar. Betul. Kita gak ada urusan sama apa yang dia bayar. Urusan saya adalah transaksi kepada Allah. Bayar itu hak dan kewajiban aja. Benar, bayar itu hak dan kewajiban aja. Kayak mohon maaf di sini ya. Saya gak nanya segala macam, Pak Hedi langsung ngomong, Ustaz nanti bicaranya sekian. Sebetulnya Pak Hedi gak ngomong aku juga saya gak saja di sini. Karena gitu Pak. Nanti kalau diundang lagi Pak, saya gak besarin ya. Gak dulu ya. Nanti kita edukasi lagi Quran di Google lebih kencang. Karena urusan saya bukan pada amplopnya, saya sudah belajar ini. Amplop yang saya terima hari ini itu karena amal saya di masa lalu. Sementara amplop dan rezeki saya di masa depan adalah kualitas amal saya hari ini. Ini harus kita bangun. Maka ini konsep kita. Lalu minum jazaan wala syukur. Aku akan ramah sama kamu wahai penumpang. I don't care kamu kasih tip atau nggak kasih tip. Quran menyuruh. Transaksi kuli wajib hilang. Yang penting aku sudah amal soleh. Menolong orang dari bandara ke stasiun kereta api cepat tepat waktu dan sampai dia tidak dapat keretanya, amal soleh. Membantu orang dari kantor di Senayan nyampe rumahnya di Bekasi selamat ketemu istrinya, amal soleh. Membantu seorang mahasiswa yang harus mengejar presentasi tesis, yang harus mengejar presentasi skripsi, yang harus mengerjakan revisian tugas akhirnya, adalah amal soleh. Saya ingin bicara Pak, jangan sampai kita hidup cuma sebesar uang dan cuma sebesar bonus, cuma sebesar gaji. Saya nggak mau kosong. Saya berkarir dari trainer dibayar 500.000 sampai kemudian hari ini saya dibayar 100 juta lebih per bulan. Boleh dicek. Saya konsultasi ke BPI sendiri. Orang bayar saya mahal, itu bukan anak terbaik. Ini juga pengen ngomong doang. Saya selalu mati terus dengan nominal, karena nominal ini menjebak kita. Gak ada Quran ngajarin nominal, Quran ngajarin la turidu minkum jazaan wala syukur. Aku gak peduli sama balasanmu, aku juga gak peduli kamu terima kasih. Kalau kamu terima kasih oke. Kalau kita dapat sesuatu kita terima kasih. Lam yashkurullah lam yashkurunnas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Tapi setelah itu Pak, kita gak ada urusan. Kalau kita ini urusan sama penumpang Pak, capek. Gak tahu nih teman-teman, masih evaluasi kayak kacaunya gak pakai bintang? Masih ya? Ada gak bintang-bintang tuh? Ya kan? Misalnya kita pengen evaluasi, betul Pak, emang gua kayaknya udah senyum, salah aja, bener. Gua kayaknya udah pakai pintu, salah aja. Gua kayaknya udah pakai baju parfum bagus, ini salah aja, sakit hati Pak. Wallahil adzim. Salah satu kelemahan manajemen barat adalah dia berharap balasan sama manusia. Tangible to tangible. Tangible to tangible respon. Ini yang lemah. Ini yang mau kita bongkar. Gak ada urusan Pak. Gak ada urusan. Saya flight jam 3.20 ke Kendari, tunai. Harus ambil hotel di Ibis. Karena saya ceramah di sini paling selesai maghrib, nggak mungkin balik ke Purwakarta. Siang tadi rapat di Equity Tower 2 jam bahas tentang venture capital syariah. Lalu saya datang ke sini lebih dulu, duduk di pinggir jalan karena harus kerja. Sebelum naik ceramah saya harus kontak beberapa klien bisnis saya. Maka begitu kita ceramah ini, kita nggak ada urusan Pak. Apresiasi nggak depresiasi, dikasih tempat nggak dikasih tempat, nggak ada urusan. Dan ini yang akan membuat kita strong karena tangible akan dibalas dengan intangible. Apa itu wajibnya? Intangible. Maka
habis waktu saya sesuai kontrak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi, Randy datang ke sini terbatas. Kita nanti bisa silaturahmi di Instagram, boleh kita DM Ustaz Randy. Saya cuma pengen Pak, usia saya sekarang 40 tahun. Umroh hampir setahun, 2 kali 3 kali tahun lalu. Alhamdulillah saya 1 bulan di Masjidil Haram. Allah kasih barokah yang luar biasa. Satu Pak, jangan kita baik karena manusia. Jangan kita melakukan sesuatu karena berharap balasan manusia, karena terima kasih manusia. Saya ceramah begini bukan berarti bonus hilang. Allah Akbar, tetap nggak bonus ya? Hadir, tetap hadir. Bukan berarti bonus hilang, enggak. Bukan berarti gaji hilang, komisi no, enggak ke situ. Itu hak dan tanggung jawab. Tapi jangan sampai hidup kita cuma sebatas rupiah. Saya cuma pengen ngomong dari hati terdalam, Pak, hidup kita itu terlalu berat. Saya ini lokal, tinggal di sisi pindah. Dan saya ini tinggal dari usia 21. Usia 22 saya udah punya anak 1, usia 23 saya punya anak 2. Kapan saya main Counter Strike, saya terima di pokok. Saya serius banget Pak, hidup dari susah. Nyicil serinya 1000 cc pelan-pelan, gak tahu kalimat. Jangan sampai hidup kita udah capek, lalu kemudian kita cuma hidup sebatas rupiah, sebatas nominal. Harga kita adalah harga surga. Senyum kita layaknya dibalas pakai surga. Gak apa tips. Giliran tips senyum, makasih Pak. Cakep bener. Giliran tips gak ada, banding pintu, cepet boleh dibantai orang dah. Senyum kita sebatas ukuran rupiah dunia. Jangan naikin level kita. Ramadan ini kita naik derajat juga level kita. Saya pengen masing-masing camkan dalam hati. Aneh hari ini gak ada urusan sama penumpang, gak ada urusan sama passenger, gak ada urusan sama siapa-siapa. Ya Allah, Engkau takdirkan aku menjadi driver, Engkau takdirkan aku mengantar orang, aku meyakini amal soleh, aku tawasul dengan mempermudah orang yang ke tempat tujuan, tolong permudah hidup aku ya Allah ya Rabbal. Hari ini kita terancam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Cakep. Kayaknya dibilang lagi karena Pak Adriano ya. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Allah yang ada. Jangan harap-harap orang, jangan harap terima kasih. Tetap baik, emang dari semuanya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini beneran ketampar banget. Ini beneran namanya ceramah ini. Banyak ilmu, banyak pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu, jadinya tahu. Karena Ustadz ini menjelaskan detail banget ya, berdasarkan ayat di dalam Al-Quran juga. Nah ini pembahasannya mengenai pelayanan. Jadi Ustadz tersebut menjelaskan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW sendiri mengalaminya. Dan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus selalu tersenyum dan berbuat baik kepada siapapun. Tidak memandang jabatan, tidak memandang dia orang kaya atau orang miskin. Tetap harus berperilaku dengan baik. Lakukan sebaik mungkin kerjaan kita dengan tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Karena kebaikan sekecil apapun tetap ada balasannya guys. Ingat salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi gampangnya, seperti orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah, sama dengan orang yang menanam 1 butir biji, tumbuhnya 1 butir ini 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji, jadi sama dengan 700 biji. Padahal nanamnya cuma 1. Makanya jangan pernah bosan dan ragu untuk berbuat baik, sekecil apapun ada balasannya. Mudah-mudahan di video kali ini banyak pelajaran yang bisa diambil, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita, sehingga
bisa merubah dan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Thank you for watching my video guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.